ada dosa gitu ya, supaya iblis itu menarik manusia berbuat dosa. Berarti Allah macam apa itu ya? Katakan Nah, dia makanya dengarkan inilah penjelasannya. dia lagi. Eh, Enggak. eh, Allah macam apa itu? Dia ciptakan iblis untuk manusia, untuk menjatuhkan ciptanya ini ya. ke dalam dosa. Nah, nih iblis diciptakan ya. Iblis diciptakan oleh Tuhan ya. Mana emang? Ya, Bahasa Indonesia. Dia Allah berfirman, apa yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud ketika aku menyuruhmu? Ia iblis menjawab. Jawaban iblis apa? Aku lebih baik dari dia. Engkau menciptakanku dari api, kata iblis. Iblis aja tahu dia ciptaan Tuhan gitu. Ya. Atau ada kan dalilnya iblis adalah ciptaan Tuhan. Nah, buat apa iblis diciptakannya? Memang sebagai ujian bagi manusia. Agar apa? Manusia itu ya bisa memilih jalannya antara yang benar dan yang batil. Itu ujian bagi manusia. Berarti Kayak gitu. Nah, berarti, kalau di tempat Anda kayak gimana? Masa iblis setara dengan Tuhan? Tidak diciptakan. Masa setara dengan Tuhan itu iblis? begini, setahu kami iblis itu datangnya karena dari malaikat Tuhan itu yang melawan. Malaikat diciptakan enggak? Malaikat diciptakan enggak? Ya, kalau saya orang awam bang, saya kurang tahu apa diciptakan apa tidak. Nggak usah dah kau cerita itu dah. Kalau kau aja nggak tahu juga bang, ya makanya, aduh. Begini, saya tanya, berarti Allah menciptakan iblis, berarti Allah itu menciptakan yang jahat gitu ya? Lah, supaya manusia, gini, Allah itu adil. Dia ada menciptakan yang jahat, ada yang menciptakan yang buruk, agar manusia memilih jalannya. Maukah mengikuti nabinya atau tidak, atau dia mengikuti iblis. Allah itu kasih pilihan gitu di dalam agama Islam, makanya kita dikasih akal gitu. Apakah kita mau ngikutin yang sesat atau mau kita ikut jalannya para nabi? Oke bang, begini ya. Berarti, iya kan sama saya. Tuhan itu menciptakan iblis supaya ada dosa, berbuat dosa, gitu ya. Manusia jatuh ke dalam dosa sehingga dia menciptakan iblis untuk supaya manusia itu berbuat dosa. Karena Tuhan itu suka dengan dosa supaya manusia itu ada ujiannya. Kalau tidak diciptakan dosa berarti manusia itu tidak ada ujian tanpa dosa gitu ya. Berarti kita sepakat itu bang ya. Ya iyalah, iblis itu ciptaan. Jalan yang buruk gitu. Iya saya yakin sama abang. Iblis itu ciptaan. Iblis itu diciptakan oleh Tuhan supaya berbuat dosa dan supaya manusia jatuh ke dalam dosa. Sehingga manusia itu ada ujiannya berbuat dosa gitu ya. Berarti Tuhan itu suka dengan dosa supaya manusia ada ujiannya. Berarti Tuhan itu menciptakan dosa itulah. Berarti kita sepakat itu bang ya. Tuhan menciptakan. Kayak gini bang, ya bang ya. Kayak gini kita sekolah, kita seorang guru ya dengan murid-murid kita. Kita mengajarkan murid-murid kita. Kan pasti di akhir nanti di semester ada ujiannya toh. Kan gitu. Artinya, apakah lolos dengan ujian ini atau tidak murid ini? Kan gitu. Iya, berarti iya saya ikutin sama Pak Ustadz. Berarti Tuhan itu menciptakan iblis supaya berbuat dosa dan supaya manusia itu berbuat dosa gitu ya. Supaya ada ujian manusia berbuat dosa gitu. Jadi saya mau tanya dulu di pemahaman Anda iblis ini setara dengan Tuhan. Jadi Tuhan menciptakan dosa supaya ada ujian kepada manusia gitu ya, supaya masuk ke dalam dosa dulu, ya berbuat dosa sehingga jadi tergantung ya, manusianya gitu. Bukan Tuhannya yang jahat, tapi manusianya mau ikut yang mana. Makanya diutus para nabi kan ke muka bumi untuk membawa kebenaran. Jangan ikut jalan iblis. Nah, kayak gitu.
Kan saya udah yakan. Berarti Tuhan menciptakan iblis. Kita tahu bahwa iblis itu kan suka dengan dosa. Berdosa. Berarti Tuhan menciptakan dosa dong. Dia menciptakan dosa supaya manusia itu berbuat dosa, gitu ya. Supaya manusia itu jatuh ke dalam dosa. Sehingga nanti manusia yang jatuh ke dalam dosa memohon pengampunan kepada Tuhan supaya dia selamat lagi. Berarti Tuhan itu ya, seperti itu Tuhan ya. Dia ciptakan dulu dosanya, baru dia selamatkan lagi. Berarti bukan Tuhan yang menciptakan dosanya. Itu kehendak manusia yang berbuat dosa. Terus iblis apa sih? Iblis itu diciptakan sebagai musuh yang nyata bagi manusia. Oke? Berarti dia menciptakan manusia kan? Berarti dia menciptakan musuhnya manusia. Baik. Dia adu ya. Dia ciptakan iblis, dia ciptakan juga manusia. Dia menciptakan musuhnya manusia. Ya. Ngelak-ngelak ya, kenapa kau itu ngelak-ngelak? Mohon maaf ini Bang. Berarti ayam. Ini wifi. Ngelak-ngelak kau ngomong apa gitu? 35% juga baterai. Berarti Allah itu menciptakan iblis. Berarti Allah menciptakan iblis supaya ada musuh manusia gitu ya. Berarti dia adu dia juga siapa yang kuat. Dia juga antara iblis. Bukan mengadu siapa yang kuat, tapi dia juga mengutus rasulnya ke tengah-tengah manusia. Terus kan dia ciptakan iblis ini untuk menjadi musuh manusia kan? Itu Pak Ustadz baru katakan. Dia juga mengutus juga rasulnya sebagai petunjuk untuk manusia. Berarti dia mengadu kan? Karena dia mengutus bukan mengadu supaya bukan mengadu, dia bukan mengadu dia menyuruh manusia itu mau mengikuti jalan yang mana. Dia ciptakan iblis untuk musuh yang nyata bagi manusia, tapi di tengah manusia dia juga utus rasulnya sebagai pemberi petunjuk. Nah, tinggal manusianya aja berpikir ya. Kan dikasih akal. Udah dikasih akal tuh, ya, dikasih akal. Mau ikut iblis kah? Mau ikut petunjuk nabi kah? Kan kayak gitu. Tinggal pilihan kita. Jadi kalau kita mau ikut iblis, mau kita ikut iblis, dosa itu kita yang bikin, bukan Tuhan yang disalahkan. Berbuat dosa supaya manusia ini diuji manusia ini berbuat dosa sehingga manusia itu jatuh ke dalam. Masih paham abang pada awalnya Adam dan Hawa? Berarti iblis kan yang menjatuhkan Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa. Bukan, Adam itu kehendak dia yang menjatuhkan dia sendiri. Dari mana iblis? Iblis cuma menyeru. Iblis cuma menyeru dia, menyeru Adam. Terserah Adam mau makan atau kagak. Iblis kagak berkuasa. Berarti kan sama artinya Bang. Iblis itu menyerukan kepada Adam supaya makan ini biar supaya kamu berbuat dosa. Ya kan? Gini iblis itu menyeru kepada Tuhan Adam kan. Ya untuk berbuat dosa gitu ya. Sehingga manusia juga tertarik berbuat dosa. Gitu. Jadi iblis itu menyerukan ke Adam, ya. Nah, tinggal Adamnya aja memilih mau ikut iblis atau kagak kan saat itu. Ya, jadi kalaunya Adamnya ikut makan buah kan kayak gitu. Itu bukan kesalahan dari Tuhan, bukan ciptaan Tuhan, tapi atas kehendak Adam gitu. Berarti kan dia kan menciptakan iblis ini, ngapain dia ciptakan iblis, tetapi dia tidak mau juga manusia ini untuk jatuh dalam dosa. Begitu loh. Kalau dosa itu kehendak manusianya. Ya dosa itu kan upahnya maut, Bang. Ya dosa upahnya maut saya tahu, tapi yang membuat berdosa itu bukan Tuhan, tapi manusianya sendiri dengan free will-nya, kehendak bebasnya. Dia memilih untuk melakukan dosa.
Tapi manusia itu berbuat dosa atas keinginan iblis atau keinginan manusia Dia cuma yang menyeru. menyerukan itu di dalam hati. Dia cuma menyeru, Kenapa kita dia- bisa menolak, kita bisa memilih menolak atau menerima gitu. Kan gitu. Ini, tanya sama abang. Ini tanya sama abang. Contohnya, iblis menyerukan di telinga abang. Ini ada gadis montok ini ya. Ya, gadis montok. Berarti yang memberitahukan abang untuk berbuat dosa itu iblis apa Tuhan? Iblis kan? Saya sendiri. Iya, tapi yang menyerukan, yang memberi asal mulanya dosa itu berapa? Apakah dalam hati Contoh sendiri, kayak atau dari gini iblis? nih nih. Kau ruwet banget mencontohkan, ya ruwet banget. Nih contohnya kayak gini, ya contohnya kayak gini. Ini ada HP, ya. Ini ada HP, ada HP. Tidak ada pemiliknya nih HP, kan gitu. Kata iblis, ambil sup, ya kamu dapat HP. Kata Allah, kata Tuhan melalui nabinya tidak boleh mencuri. Karena mencuri itu adalah perbuatan yang tidak baik, haram. Tinggal sayanya aja memilih. Ah, iya. Apakah saya mau ikut Berarti iblis, asal saya mulanya curi. dosa itu asal dari manusia. Apakah saya mau ikut iblis, saya curi. Berarti Itu HP. Kalau saya mau mengikuti kebenaran, saya tidak curi, itu HP. Kan berarti, gitu. berarti asal mulanya dosa itu berasal dari manusia gitu, bukan dari iblis. Manusia lah. Kehendak manusia, dia kehendak bebas. Berarti asal mulanya dosa itu pada manusia. Berarti untuk apa diciptakan iblis kalau begitu, Bang? Ya kan Kalau semulanya sudah dari- dibilang kenapa diciptakan iblis untuk ujian bagi manusia. Berarti Sebagai untuk musuh yang ujian, nyata. untuk mengetes manusia. Berarti untuk menarik manusia itu ke dalam dosa. Ujian ini kan Supaya apa? ada pembenaran. Supaya manusia Ujian ini kan tidak supaya mau benar. berbuat dosa, agar manusia menghindari dosa. Itulah diciptakan iblis, agar manusia tahu yang baik mana yang buruk juga. Berarti Tuhan itu menciptakan iblis itu karena iblis itu kan suka dengan dosa. Berarti Tuhan itu menciptakan dosa dong. Bukan Tuhan yang menciptakan dosa, dari manusianya. Gimana sih? Iblis itu sukanya dosa atau apa? Sukanya iblis itu berbuat dosa atau apa? Iblis itu tanya sama menyesatkan, udah. Menyesatkan itu kan dosa itu kan. Bukan urusan iblis juga dosa Dosa itu, enggak? dari manusianya. Tadi saya sudah contohkan nih. Pakai HP nih, coba kau ngapain dia pahami. menyesatkan? Coba kau pahami ya, contoh dari saya. Nih HP nggak ada pemiliknya, ya, nggak ada pemiliknya. Kata iblis, Yusuf, ambil aja HP, ya, itu nggak ada pemiliknya, kamu nggak bakal ketahuan. Bisa punya HP kamu. Terus itu kata iblis menyeru kayak gitu. Habis itu di sebelah kanan saya Nabi menyampaikan mencuri itu tidak boleh. Karena mengambil hak orang lain. Dosa. Kan gitu. Ya. Kata Nabi saya. Tinggal sayanya aja lagi ngambil keputusan. Saya curi atau tidak? Kalau saya curi, berarti saya mengikuti rencana iblis. Kan gitu. Ya, seruan iblis. Nah terus kalau saya mengembalikan ini HP ke pemiliknya, berarti saya menjalankan syariat yang ditetapkan oleh Tuhan. Kan kayak gitu, mengembalikan HP ini kepada pemiliknya. Ya, jadi di situ ya yang membuat kita berdosa itu dari kita sendiri, kehendak bebas kita. Kalau saya mau curi HP-nya bisa. Kan gitu. Jadi yang berbuat dosa saya. Nggak bisa yang disalahkan Allah, nggak bisa. Atau yang disalahkan iblis, nggak bisa. Oke, saya tahu narasinya. Begini Bang. Contohnya, ada tadi mancis ini atau HP ini ya, mancis. Tanpa ada seruan yang menyuruh abang untuk mengambil itu, apakah abang melakukan? Kalaunya tidak ada seruan.
Hmm? Apakah Maksudnya kalau abang tidak ada melakukan? seruan apa? Ya, tadi abang bilang kan, ini HP ini ada nggak ada pemiliknya. Hmm. Jadi si iblis menyerukan ambil HP itu, Hmm. ya kan? Hmm. Berarti kalau tidak ada iblis, berarti manusia tidak jatuh ke dalam dosa, ya enggak? Terus? Berarti asal mulanya dosa itu berasal dari iblis. Karena bukan dari yang iblis. menyuruh dosa. Ya, karena dia Kan yang dia menyuruh. Kan dia cuma menyeru. Kan dia menyuruh. Bukan Berarti melakukan kalau- dia. Berarti kalau tanpa ada suruhan abang melakukan tidak? Ya bisa aja, tetap saya curi atau tidak. Ya. Kok bisa aja? Kayak gimana? Karena apa? Saya punya kehendak bebas meskipun saya nggak ada niat mencuri, tiba-tiba wah saya tergiur dengan HP nih. Ini ada HP nih, ada HP pemiliknya nggak tahu juga. Saya curi, padahal iblis nggak menggoda. Salah Ya, siapa? Salah Tapi mencuri saya itu kan. Berarti Mencuri si itu jahat kehendak saya. Mana, Bang? Datangnya yang jahat itu berarti penyesat itu kan dari iblis kan, menyesat. Ya hawa nafsu kita yang digoda oleh setan, oleh iblis. Ya makanya kalau tanpa penggodaan iblis kita tidak bakalan melakukan dosa itu karena yang datangnya dari telinga kita. Contohnya ada HP ini, si iblis nggak ada ini ya. Ada malaikat mengatakan jangan ambil HP itu, kamu akan berdosa. Tetapi iblis datang, tidak, kamu berdosa itu melakukan itu. Berarti manusia ini melakukan ini, mengambil ini berarti atas keinginan si iblis untuk berbuat dosa manusia ini. Bukan keinginan iblis. Atas kehendak pemilik dosa manusianya. Bukan keinginan iblis, atas kehendak manusianya, iblisnya cuma menyeru aja, membisiki aja. Iya, dia membisikkan aja, dia menyerukan. Berarti yang mengeksekusi manusianya. Itu kan tidak Berarti saya tanya sama abang, asal mulanya dosa itu berasal dari manusianya atau si iblis? Manusianya. Dari manusia bilang abang gitu. Oke, kalau dari manusianya, waktu Adam di Taman Eden memakan buah, apakah Adam itu melihat buah itu ada? Apakah Adam itu mengetahui buah itu enak atau tidak mematikan? Karena Tuhan telah mengingatkan si Adam bahwasanya kalau engkau memakan buah ini, kau akan mati, ya kan? Tetapi karena seruan si iblis ini, sehingga Adam memakannya. Berarti asal mulanya kalau tidak ada iblis ini, tidak mungkin Adam ini memakan buah ini. Berarti Adam tidak jatuh ke dalam dosa. Bang, atau bukan meskipun gini, meskipun iblis tidak ada di saat itu, tapi cuma ada larangan Tuhan, ya, cuma ada aturan Tuhan, bisa aja kehendak Adam dia melanggar, dia makan tanpa iblis. Mana? Tanpa ada iblis menghasut pun, ya, tanpa ada iblis menghasut pun, Adam tuh bisa dia mau melanggar aturan Tuhan. Kenapa? Ya. Bukan dari iblis. Kenapa dia melanggar? Begini, Bang. Kan yang faktanya sekarang ini, faktanya yang terjadi. Jangan kita berbicara fakta yang belum terjadi. Yang sudah terjadi saat ini. Yang sudah terjadi bahwasanya Adam memakan buah itu sehingga dia jatuh ke dalam dosa atas seruan iblis atau bisikan iblis. Ya enggak? Bukan. Atas kehendak Adam itu. Di pengadilan. Apa? Atas kehendak Adam. Tapi yang tertulis, Bang, kita jangan berbicara bohong loh, Bang. Kita berbicara dengan kenyataan. Saya enggak bohong. Sudah saya bilang, andai iblis tidak ada, hanya ada larangan Tuhan, Adam jangan makan buah itu. Bisa saja Adam itu tanpa godaan iblis dia melanggar gitu. Dia makan tuh buah. Bisa karena kehendak bebas dia. Itu kan yang abang bilang kan seandainya. Tetapi fakta yang terjadi bahwasanya fakta yang terjadi kepada Adam, iblis menyerukan, membisikkan ke telinganya untuk memakan buah.
Berarti yang sebenarnya dosa itu berawal dari atas iblis, tetapi manusia mengikuti keinginan iblis sehingga manusia itu jatuh ke dalam dosa, Bang. Jadi makanya saya bilang abang itu ya ini Bang. Jadi itu dosa itu terjadi karena tanpa bisikan iblis manusia itu tidak akan jatuh ke dalam dosa, Bang. Tidak akan jatuh. Bang. Tetapi manusia Bang, itu mengikuti. Bentar. Kalau saya kasih Anda duit 10 juta, lalu Anda bawa berjudi itu duit. Apakah dosa judi itu gara-gara saya? Karena modal saya? Iya, kan abang yang memberikan uang itu. Tanpa uang yang abang berikan itu, apakah saya berjudi? Kan kau yang mau berjudi. Enggak, tapi saya kan hanya memberikan uang. Kalau dari abang. Enggak, nih uang. Saya berjudi? Gini kata saya kasih uang samamu. Kan kayak gitu. Okay. Saya kasih uang 10 juta samamu. Udah. Lalu uang itu kau bawa berjudi. Apakah gara-gara saya judi itu? Ya, oke. Tapi apakah saya berjudi tanpa uang dari abang? Karena saya nggak memiliki uang ini ya. Tetapi karena abang memberikan, memang abang memberikan duit itu, mungkin anggaplah apa abang memberikan uang itu. Tapi tanpa uang abang itu saya nggak akan berjudi karena saya nggak memiliki uang. Ya. Karena ada uang yang menghendak dari yang hendak berjudi siapa? Yang niat berjudinya siapa? Ya, abang kan memberikan uang. Berarti berawal saya kan dari cuma memberi. Abang. Saya cuma memberi, nggak ada berniat. Nah, sekarang uangnya di tangan Anda, lalu Anda maunya berjudi. Kan gitu? Oke. Tapi kan berawal dari mana? Ada uangnya dari mana? Dari abang kan? Uang dari saya berikan ke Anda, kan gitu. Ini uang buatmu ya, 10 juta. Kan kayak gitu. Bisa abang belikan macam-macam kan, ibaratnya belanja ke mall gitu. Tapi lalu duit itu abang bawa berjudi. Apakah saya yang disalahkan atas judi tersebut? Iya, saya mengerti. Berarti bukan abang silakan, tetapi awal sumbernya saya berjudi itu karena ada uang yang abang berikan. Memang tujuan abang bukan untuk berjudi buat saya, bukan. Ya kan, iya makanya saya cuma kasih uang toh. Kan gitu. Ya, kasih yang uang, menghendaki kan berjudi itu Anda sendiri toh. Betul enggak? Iya. Yang menginginkan berjudi itu Anda. Ya sudah, nggak bisa disalahkan sayanya. Nggak bisa disalahkan sayanya. Begitu pula Adam. Iya, nggak ya begitu. Jangan disalahkan Adam karena berawalnya sama iblis. Tetapi karena Adam mengikuti iblis, Adam itu jatuh ke dalam dosa, Bang. Kalau dia tidak mengikuti keinginan iblis. Di Bible Anda pun, Bang, ya. Di Bible Anda pun dosa itu tanggung sendiri-sendiri, Bang. Nggak ada ditebus juga. Gimana, Bang? Dosa itu tanggung sendiri-sendiri di kitab Abang. Nggak ada ditebus. Kenapa lari? Kenapa Abang lari di situ? Kita belum selesai ini loh. Abang lompat kemana-mana. Ya udah. Berarti setuju sama saya bahwasanya Tuhan itu menciptakan iblis untuk berbuat dosa supaya manusia jatuh ke dalam dosa gitu, atau tidak? Ya, Tuhan menciptakan iblis sebagai musuh yang nyata bagi manusia, sebagai ujian, bukan jatuh dalam dosa. Dia menciptakan menjadi musuh manusia ya. Sebagai ujian bagi manusia. Sebagai ujian bagi manusia. Kalau dia manusia itu mengikuti kata iblis, maka dosanya ditanggung oleh manusia tersebut. Siapa suruh ngikutin iblis yang menyeru? Ya makanya kan awalnya dari Tuhan. Kenapa juga Tuhan menciptakan iblis? Lah, kan dia ingin menguji manusia yang mana beriman, yang mana kagak.
Iya, dia menguji, berarti sama artinya dia menguji itu kan dia menciptakan iblis itu supaya manusia diuji dalam dosa. Berarti kalau manusia itu mengikuti iblis, berarti sama artinya Tuhan itu menciptakan iblis supaya manusia berbuat dosa mengikuti keinginan iblis. Nggak bisa disalahkan Tuhannya, nggak bisa. Nggak bisa. Ya, kenapa dia ciptakan iblis? Kenapa dia ciptakan? Ya iya, untuk menguji manusia. Kan gitu. Tuhan itu sebenarnya. Oke. Kan dia menciptakan iblis untuk menguji manusia toh. Nah, kita ini Ya, tinggal diberi hak ya untuk memilih. Oke? Ya, dia memberikan hak bebas. Saya tahu dia memberikan hak kebebasan kepada manusia untuk memilih. Ya Terus? kan? Saya mengerti. Manusia itu diciptakan oleh Allah untuk memberikan, dia juga hak bebas untuk memilih. Tetapi dia memberikan hak bebas untuk memilih itu, tapi dia ciptakan juga dosa kepada iblis. Dia menciptakan iblis untuk menarik manusia itu berbuat dosa. Ya sama artinya itu, Bang. Dia menciptakan dosa. Kan manusia punya kehendak bebas. Bisa juga dia menghindari dosanya toh. Iya. Makanya ada dua. Kalau iblis itu bukan cuma semata-mata untuk manusia berbuat dosa ujiannya, tapi apa? Dapat memfilter yang mana yang baik, mana yang buruk. Bisa saja kita mengikuti perintah dari Tuhan tanpa mengikuti perintah iblis. Kan gitu. Berarti asal mulanya dosa itu berasal dari manusia gitu ya? Itu titiknya. Ya iyalah dari hawa nafsu dia sendiri, dari kehendak bebasnya memilih. Allah sudah, makanya kan di Al-Quran kami itu, Bang, ya. Al-Quran kami itu bilang kayak gini ya. Maaf dulu, saya ini potong. Berarti dosa itu atas kehendak manusia atau keinginan manusia berbuat dosa ya. Berarti dosa ini bukan bukan datanya dari si iblis. Iblis yang nggak mau disalahkan, Bang, nggak mau dia, bukan. Iblis pun coba Anda buka di Google khotbah iblis kepada manusia. Nggak mau dia disalahkan. Ya memang iblis nggak mau disalahkan karena dia memang suka menyesat. Siapa bilang iblis itu dia mengaku? Iblis itu tidak pernah mengaku kesalahannya, Bang. Dia merasa benar. Tak pernah ada iblis mengaku saya bersalah, saya berbuat dosa. Enggak pernah ada. Nih, Bang, ya. Mana? Bang, kita membaca sedikit ya. Bang, kita membaca sedikit ya. Nih ya. Nih, Bang. Pelajaran untuk kita semua ya. Nih. Kita baca ya. Tatkala hari kiamat iblis berdiri di atas sebuah mimbar dari api, lalu berkhutbah seraya berkata, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Gak mau dia disalahkan iblisnya. Jadi Allah mengabarkan tentang khutbah yang disampaikan oleh iblis kepada para pengikutnya, yaitu setelah Allah memutuskan atau menghisap para hambanya, Allah memasukkan kaum mukminin ke surga dan Allah menempatkan orang-orang kafir dalam neraka jahanam. Maka iblis pun tatkala berdiri saat itu dan berkhutbah kepada para pengikutnya, ya, agar semakin menambah kesedihan di atas mereka, kerugian di atas kerugian, serta penyesalan di atas penyesalan gitu. Jadi iblis pun kagak mau dia disalahkan sebagai dalang dosa. Nggak mau. Saya cuma menghasut, kata iblis. Saya cuma menghasut manusia yang mengeksekusinya, maka dosa itu dari manusia. Ya, yang artinya dosa itu kita tahu bahwasannya tidak ada pengakuan. Kalau iblis itu tidak mengakui bahwasannya dirinya bersalah, nggak mungkin, karena dia memang suka berbohong, itu, Bang. Ya enggak? Iblis kan suka dosa. Berarti dia suka berbohong lah. Dia ditanya Tuhan pun sama dia, saya nggak berbuat itu, manusia yang melakukan, bukan saya gitu loh. Nggak mau juga iblis disalahkan. Jadi dosa itu tergantung kita. Kita berakal sehat, berkehendak bebas. Ya, kita diberi jalan
Pilihannya dua, Iya, ke saya neraka atau ke surga. Berarti saya sepakat, oke saya sepakat sama Pak Ustadz bahwasannya kehendak dosa itu karena keinginan manusia. Berarti si iblis ini tidak disalahkan, dia tidak berasal dari dosa dong. Dia tidak bersalah untuk menyesatkan manusia karena dia hanya menyerukan. Dia cuma menyeru, yang mengeksekusi manusianya kan? Ya berarti dosa itu bukan berawal dari iblis, berarti berawal dari manusia. Berarti iblisnya tidak bersalah dong. Nah, karena manusia yang melakukan kehendaknya sendiri. Kan memang iblis diciptakan untuk ujian manusia, kan gitu. Kenapa disalahkan lagi dianya? Kan dia bukan yang berbuat dosa, manusia yang berbuat dosa. Terus dosa iblis apa? Ya. Tanya. Dosa iblis apa jadinya? Dia tidak mau sujud kepada Adam, itu dosa iblis. Dia tidak mau sujud kepada Adam. Begitu. Berarti iblis tidak mau sujud kepada Adam. Itu dosanya. Mau sujud, dosanya abawas takbar, dia adalah bapaknya kesombongan. Wa kana minal kafirin. Dia tergolong orang-orang kafir. Berarti iblis itu kan berarti dia berdosa dong. Iya? Berarti berdosa. Terus? Berarti kalau manusia berbuat dosa itu berarti iblis itu kan? Jadi dosanya dia membangkang perintah Allah sujud kepada Adam. Lalu dia meminta izin kepada Allah untuk menghasut anak cucu Adam. Dia cuma menyeru. Kalau anak cucu Adam yang mengikuti seruan iblis, salah dia. Berarti iblis salahnya di mana dianya, Bang? Dia menyerukan aja. Kenapa? Kan dia menyerukan kepada manusia untuk berbuat dosa. Berarti Abang bilang iblis nggak boleh disalahkan, manusia yang berbuat dosa bukan iblis, iya kan? Oke. Diri kita salahkan, ngapain iblis yang disalahkan? Karena apa? Karena kita yang melakukan. Berarti iblis itu berarti dalam itu berarti iblis itu sebenarnya tidak suka dengan dosa. Berarti penyesat itu bukan iblis. Berarti korupsi sudah itu bukan dosa ya. Sudah dibilang ya, iblis itu musuh yang nyata, jangan ikuti ya apa yang dikatakan iblis. Makanya kita disuruh apa? Bertakwa. Nanti kalau ngikut iblis, ayo berzina, halal kata iblis. Bahaya. Berarti kan datangnya dosa itu kan dari iblis kan, sehingga manusia mengikuti. Berarti manusia itu hanya mengikuti atas perintah iblis, sehingga iblis bukan dari iblisnya, tapi dari manusianya yang mengambil tindakannya. Contoh abang ya, contohnya abang ini kan udah berpengetahuan ini, contohnya kan udah agamaan, udah sebagai kepala imam lah, contoh. Apakah abang udah mengetahui kebenaran iblis masih menggoda abang? Apakah abang melakukan? Tidak kan? Lah, saya tahu setan menggoda saya. Yusuf jangan sholat. Tahu saya. Tahu. Tapi Allah memerintahkan, "Hei Yusuf, sembahlah aku, sholatlah." Kan kayak gitu. Ini ada dua nih di otak saya. Kan gitu. Oke, berarti saya mengeksekusi yang mana? Bentar dulu. Saya mengeksekusi yang mana? Oke. Kalau saya ya udah diam aja. Ikuti saran iblis aja dah. Diam, saya nggak sholat. Dosa. Yang saya timbulkan gara-gara saya berdiam. Bukan iblisnya yang salah. Karena saya yang diam gitu. Diam kagak sholat gitu. Iya, berarti kalau contohnya kita mengikuti disuruh jangan sholat, berarti kalau kita mengikuti berarti kehendak iblis itu, iya ya? Iya, dia menyarankan jangan sholat, capek. Nanti aduh capek sholat itu kata iblis. Capek sholat kan? Berarti kalau kita mengikuti itu berarti kita mengikuti ajaran iblis, berarti kita mengikuti iblis. Cuma itu ya. Kita mengikuti iblis, lalu kita berdosa kan? Tidak sholat? Iya begini. Enggak begini kan? Contohnya ini abang jam 12 ya, waktunya sholat.
Ada dua yang abang katakan tadi yang berbicara di telinga abang, contohnya ya yang membisikkan atau dalam hati lah, jangan bilang telinga lah, dalam hati lah, karena hati kita ini ini. Oke. Yang satu mengatakan, yang iblis mengatakan, kamu jangan sholat, ya, tidur aja lah, gitu ya. Tidur aja lah. Jadi si malaikat ini atau yang datangnya dari Tuhan ini mengatakan sholat. Kalau kamu tidak sholat, kamu berbuat dosa, gitu ya. Oke. Berarti kalau kita mengikuti kita bersolat itu berarti mengikuti kehendak Bapa di surga, gitu ya, atau Allah, gitu, Allah. Ya kalau kita sholat melaksanakan perintah Allah gitu. Kita melaksanakan perintah Allah. Ya, itu kan ada pahala gitu, ada balasan kebaikan, ada pahala kan. Ada pahala yang ditimbulkan oleh manusia itu sendiri. Contoh, oke. Tunggu dulu. Berarti kita kalau mengikuti bisikan iblis, berarti kita mengikuti kehendak iblis, ya enggak? Terus, betul. Oke. Kalau kita mengikuti kehendak Allah, itu yang terjadi dalam kehidupan kita, apakah kehendak kita sendiri apa kehendak Allah? Kehendak kita sendiri, menjalankan perintahnya. Kehendak kita sendiri. Berarti iya. Kita mengikuti juga iblis. Begitu? Ya begitu pula iblis. Berarti kita bisa melanggar atau tidak, namanya kehendak bebas. Ngerti kan? Iya, saya tahu. Berarti yang artinya Tuhan sama iblis ini saling berlawanan mereka. Iya betul, berlawanan. Berarti dia ciptakan lawannya, gitu ya. Dia ciptakan, habis itu dilawan iblis itu. Habis diciptakan, dia lawan. Contohnya, abang ciptakan kursi ini, habis itu abang banting-banting lawan abang itu ya, banting-banting ke sana sini. Udah habis abang ciptakan ini ya, habis itu abang ini berlawan sama kursi itu. Berarti seperti itu ya? Ya kayak gitulah. Pokoknya itu kehendak manusia gitu. Bukan disalahkan dari seruannya, bukan. Berarti artinya Tuhan menciptakan iblis supaya ada lawannya lah ya. Kalau dia tidak menciptakan iblis, nggak ada lawannya gitu ya. Tidak ada yang merusaknya gitu. Ya itulah ada gunanya kan? Berarti artinya Tuhan menciptakan iblis yang suka berbuat dosa, yang suka dosa, berarti Tuhan yang menciptakannya yang suka dosa gitu ya. Sekarang saya mau tanya satu hal, bisa nggak Tuhan mau jadi iblis, Bang? Bisa nggak Tuhanmu jadi iblis untuk menebus dosa? Ya, kalau Tuhan itu jelas, kalau Tuhan yang benar, Bang, itu tidak bisa menjadi iblis. Tetapi kalau Tuhan yang tidak benar, itu dia menjadi. Katanya Tuhan Anda maha segalanya. Kok tidak bisa? Aduh. Konsep Tuhan. Enggak konsep Tuhan. Capek saya. Kata abang tidak bisa dia menjadi iblis, bukan maha segalanya berarti. Berarti kalau maha segalanya harus jadi iblis, karena kita tahu, Bang, kalau Tuhan itu menjadi iblis, berarti Tuhan itu untuk apa kalau dia jadi iblis? Kita tahu iblis itu sukanya dosa yang menyesatkan, Bang. Ya kan begitu besar kasih Allah untuk makhluknya. Iya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan, sehingga anaknya yang tunggal yang datang daripadanya, dia mengaruniakan untuk menyelamatkan manusia yang jatuh ke dalam dosa. Kenapa enggak ke iblis? Sumber dosa di atas kayu salib. Sumber dosa. Ya, tadi kan baru kita bahas, Bang, sumber dosa dari mana, Bang? Iya, makanya kayak gini. Kenapa tidak ditebusnya ke iblis gitu? Supaya ini kita baru bahas ini asal mulanya dosa, mana nanya lagi. Ya, berarti Abang nggak ada pengetahuan. Saya itu tidak membahas manusianya. Yang saya bahas itu iblisnya. Ya, iblisnya. Kenapa Tuhan Anda tidak menebus dosa iblis aja gitu? Ya, karena iblis itu kan udah tahu kan dari Tuhan kami itu dia
saya juga tidak tahu apa iblis diciptakan, bahwasannya itu iblis itu suka dengan dosa. Ngapain diampuni? Iblis memang suka dosa, dia suka berbohong. Tuhan tanya aja sama dia yang abang bilang tadi, kamu berdosa enggak? Kamu melakukan? Kalau enggak, saya tidak melakukan, hanya saya menyerukan manusia yang melakukan dosa. Ya bagaimana sikap iblis ini, Bang? Muter-muter, Bang. Dari Sampai subuh nggak selesai ya. Makanya Pak, pelajari apa yang saya sampaikan gitu ya. Oke. Bukan saya pelajarin, tapi pelajarin lah yang apa yang saya sampaikan, Bang. Begini intinya, Bang. Begini, supaya tidak ada ini ya. Oke, kita mohon maaf kalau ada salah saya kata dan juga Bang. Begini, Bang, intinya dalam iman kami kekristenan, kalau kami percaya kepada Yesus itu, kami percayakan Yesus itu dia kami mengakui dia sebagai Tuhan itu. Karena Yesus itu yang kami tahu bahwasanya dia mengajarkan kasihilah sesamamu manusia. Ya, kasihilah sesamamu manusia dan berdoalah bagi orang-orang yang menganiaya kamu. Nah, jadi dan janganlah balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kasih, dengan kebaikan. Jadi mungkin begitu juga dengan Muhammad dari Abang. Ya, saya juga tidak menyalahkan. Cuma dari ajaran kalau memang menganggap ajaran Abang benar, ya silakan aja Abang menjalankan agama Abang. Itu loh. Jangan membantah agama kami. Sehingga kalau kami juga membantah agama Abang tidak menerima. Jadi tergantung kita mempelajari dua sosok ini. Karena Abang kan belajar dengan sosok Muhammad. Kami juga belajar dengan sosok Yesus Kristus yang kami sembah menjadi Tuhan. Tapi kalian Abang juga mengikuti Muhammad menjadi teladan Tuhan bagi agama Muslim. Ya itu kan tergantung. Tapi kita dalam sosok dua pribadi ini kita mengikuti perjalanan hidupnya, mana yang baik, mana yang buruk. Itu aja. Perjalanan dua orang ini, apakah kita belajar? Nah, oke, Bang. Ya, oke. Terima kasih, Bang, untuk waktunya ya. Jadi saya udah mau tidur, saya kerja besok. Oke, Bang. Oke ya teman-teman, akhirnya berakhir juga live streaming kita ya. Saya sengaja ya meringki ya, mengkaji biar dia paham gitu ya, biar dia paham apa yang dia ini ya, yang dia utarakan kepada saya itu biar dia paham gitu. Jadi poin-poinnya apa? Kan kelar juga ya, bahwa dosa itu adalah kehendak bebas manusia yang membuatnya, kan gitu. Iblis hanya menyeru ya, hanya menyeru. Kayak gitu maksudnya. Oke teman-teman yang di YouTube semuanya ya, jangan lupa tuh yang saya tag channelnya ya, itu adalah channel baru saya ya. Teman-teman yang di YouTube mohon bantuannya ya supaya cepat besar juga. Di situ teman-teman, nanti di YouTube itu saya akan juga bikin video tanggapan gitu ya, bikin video tanggapan gitu apa yang lagi viral di album Yusuf PI itu. Oke ya. Terus ya teman-teman yang di TikTok, kita akan doa bersama ya, karena sudah 1:30 malam di tempat saya ya. Udah saya perlu istirahat juga gitu ya teman-teman semuanya. Tadi apa ya yang mau saya sampaikan? Oh ya, ini pesan dari Bang Zuma ya teman-teman ya. Ini pesan dari Bang Zuma ya. Kalau ada yang memakai akun Bang Zuma minta koin ya, minta paus, meminta koin, itu diblokir ya, diblokir kata beliau. Itu penipu ya, yang pakai akun Bang Zuma ya, lalu dikirim paus ya, meminta paus, meminta koin, itu adalah penipu, diblokir ya. Ini saya sampaikan kepada publik ya, pengumumannya. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman, jika di TikTok ini ada Anda menemui oh ini Bang Zuma suaranya diserupakan kayak AI gitu ya, itu adalah penipu, bukan Bang Zuma. Kasihan Bang Zuma gitu. Oke? Ya, diblokir aja, diblokir.
Oke, itulah pemberitahuan dari saya ya teman-teman semuanya. Ya, saya minta doa kepada kalian semua ya teman-teman. Semoga ya dalam minggu-minggu ini yayasan udah kelar gitu ya. Udah disetujui negara. Bingung saya, 1 bulan saya ajuin yayasan ditolak terus gitu. Semoga ada jalur yang ya baik gitu ya. Jalur yang baik dari Allah Subhanahu wa taala untuk mempercepat yayasan ini. Oke, nah, jadi seperti itu teman-teman semuanya. Mari kita berdoa sebagai penutup ya. Sebagai penutup, oh iya saya janji tadi ya, saya sematkan nomor HP ya, di nomor HP ya, chat only ya teman-teman, silahkan dicat ya kalau mau silaturahim, silahkan di situ ya. Oke teman-teman semuanya, mari kita meminta kepada Allah rezeki yang berkah, terus solusi di dalam kehidupan kita ya jika ada masalah. Terus juga ya teman-teman semuanya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesehatan badan dan selamat dunia akhirat. Doa ini doa rutin yang kita bawakan setiap kali live streaming berakhir gitu ya teman-teman semuanya, sebelum kita istirahat bersama. Oke ya kawan-kawan, mari kita berdoa bersama. Oh ya, saya berterima kasih ya kepada pemberi gift. Syukron jazakumullah khair. Gift yang Anda berikan saya gunakan untuk menunjang dakwah dan ibadah. Dan sekali lagi ya, untuk masalah mushaf Al-Qur'an ya insya Allah teman-teman akan kita salurkan ya teman-teman. Akan kita salurkan insya Allah nanti setelah yayasan kita jadi. Oke, doakan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi'u ya mu'in ya rahimu ya wadud. Aghnina bihalalika an haramika wa bita'atika ma'asiyatika wa bifadlika amman siwak. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Ya terima kasih ya teman-teman semuanya. Saya mau istirahat dulu. Bagi Anda di belahan dunia manapun ya, insya Allah ya teman-teman ya, saya berdoa untuk Anda lagi ya, supaya Anda dalam rahmatnya dan lindungannya sehat sekeluarga di sana ya. Ayo silakan kalau mau silaturahim dengan saya di nomor WhatsApp tadi. Syukron jazakumullah khair. Jadikanlah live streaming ini ya sebagai penambah wawasan, hiburan ya, seperti itu, seperti edukasi, penambah wawasan dan pengetahuan, serta untuk menjadi hiburan bagi Anda semuanya. Terus ya teman-teman semuanya, saya ya juga berterima kasih kepada para ahlus sodakoh ya, yang
telah membelikan Al-Quran untuk adik-adik kita di ponpes seluruh Indonesia. Syukran jazakumullah khair ya untuk para ahlu sedekah tersebut. Saya Yusuf PI dari Kalimantan Selatan, ya tepatnya di kota Banjarbaru. Syukran jazakumullah ya, sekali lagi izin pamit dulu ya untuk istirahat. Insyaallah kita akan ketemu besok ya teman-teman semuanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.